eh ya, membahas soal-soal TO kemarin yang sudah kalian kerjakan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, aku mulai share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan kalau misal nanti kalian ada pertanyaan, itu jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Mau on mic, mau lewat chat, itu boleh banget ya. Oke, apakah layarnya sudah terlihat? Dah, Kak. Oke. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Oke, oke. Jadi untuk soal pertama ini itu adalah salah satu reaksi organik ya, di mana di sini itu ada dua gugus fungsi utama ya. Jadi di sini ada alkena yang bagi yang kelas 10 mungkin baru tahu ya, materi organik ya, ini sambil kenalan gitu ya. Jadi sini itu kalau ada rangkap itu sebutannya alkena, dan yang di kanan itu adalah aldehid. Nah, lalu senyawa ini itu akan direaksikan dengan suatu reagen. Nah, reagennya itu adalah CH3 MgBr. Nah, mungkin bagi yang teman-teman yang baru tahu, ini itu adalah reagen Grignard namanya. Jadi kalau di reaksi-reaksi organik itu, nah, reagen-reagennya atau nama reaksinya itu macam-macam ya teman-teman. Tapi eh, tenang aja, nggak sebenarnya reaksi-reaksinya itu mirip-mirip. Jadi meskipun namanya beda, kadang apa namanya ya, untuk mekanismenya atau mereaksikannya itu mudah kok teman-teman. Tenang aja. Jadi di sini Grignard ini karena dia CH3 MgBr. Nah, C3-nya ini adalah merupakan nukleofil. Jadi dia itu adalah karbon anion kita nyebutnya. Jadi di sini ada CH3 minus. Nah, CH3 minus ini akan menyerang suatu elektrofil. Siapa elektrofilnya? Oke, oke. Bagi yang belum tahu ini nukleofil itu apa, elektrofil itu apa. Jadi nukleofil itu adalah eh, se- spesies yang memiliki banyak elektron atau biasanya bermuatan negatif. Nah, mereka ini ya CH3 minus itu akan menyerang elektrofil yang ada di senyawanya. Nah, elektrofilnya itu berarti spesies yang bermuatan positif. Tapi kok di reaksi ini kok nggak ada yang bermuatan positif? Nah, jadi cara taunya gimana? Jadi di sini karbon itu kalau dia berikatan dengan atom selain karbon ya, contohnya di sini oksigen, dia itu akan bisa bermuatan parsial positif ya, sebagian akan menjadi positif. Nah, nah ini biasanya seperti ini. Jadi kita sebutnya parsial positif karena dia bukan senyawa ionik ya, tapi dia itu gara-gara oksigennya itu cukup elektronegatif ya, sehingga karbonnya itu akan sedikit bermuatan positif. Nah, karena dia bermuatan positif, makanya dia akan diserang oleh nukleofil atau apa namanya, PEB dari CH3 minus gitu. Jadi CH3 minus ini akan masuk ke bagian ini ya, apa namanya, karbonilnya. Jadi di sini dia akan masuk ke sini dan akan membentuk ion enolat atau O minus gitu ya. Jadi nanti dia akan menjadi seperti ini. Ini namanya mekanisme reaksi ya. Jadi nanti kalau kalian belajar organik akan belajar banyak tentang mekanisme reaksi. Nah, di sini kayak gini. Oke, nah ini kan O minus ya. Nah, O minus itu nggak ada di pilihan gandanya. Lalu diapakan? Kita harus tambahkan H plus. Jadi reagen keduanya adalah
H2O H plus. Jadi yang kedua ini untuk apa? Ini tuh untuk proses work up atau untuk menghentikan reaksi aja. Jadi kalau misal kalian cuman sampai sini, itu nggak akan bisa didapatkan produknya. Jadi harus apa ya? Harus menjadi OH kembali gitu ya. Jadi dia kita tambahkan H plus. Jadi O minusnya ini akan mengambil H plus ya, seperti ini dan akan menjadi OH. Nah, seperti ini. Berarti jawaban yang benar untuk soal yang pertama itu adalah yang D. Begitu. Nah, jadi mungkin aku kasih kesimpulan ya, atau konsep untuk mekanisme senyawa organik itu kalian jangan sampai kebalik ya konsepnya. Jadi yang negatif itu harus nyerang ke positif ya. Atom negatif harus harus menyerang atom positif gitu ya. Jangan kebalikannya. Atom positif. Seperti itu. Nah, oke. Jadi apa namanya untuk kesimpulannya di sini tuh eh, sebenarnya untuk mekanisme kalian tuh bisa berkreatif apa ya? Sesuka hati kalian mau seperti apa namanya jalur mekanismenya asalkan kalian itu memiliki apa ya? Jawaban yang logis. Logisnya itu seperti apa? Yaitu ini syaratnya ya dalam mekanisme reaksi organik atom yang bermuatan negatif itu harus menyerang atom yang bermuatan positif. Jangan sebaliknya seperti itu. Oke, untuk nomor satu ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Oke, nah jadi MGBR di sini hanya media aja gitu ya, supaya apa? Supaya CH3-nya itu menjadi minus gitu. Jadi fungsi MGBR-nya kan dia gini ya, CH3 minus, Mg2 plus, dan Br minus. Nah, jadi Mg dan Br itu adalah jadi mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka itu cuma pelengkapnya aja supaya apa? Supaya CH3 minusnya itu ada di dalam reaksi. Sedangkan H2O itu adalah pelarut di dalam asam gitu ya. Jadi asam itu nggak cuma H plus doang di dalamnya, pasti ada juga air gitu ya. Jadi airnya itu sebagai pelarut dalam proses work up-nya. Seharusnya untuk Grignard ini pelarutnya itu tidak boleh ada asam atau tidak boleh ada air. Kenapa? Karena Grignard ini sangat sensitif terhadap asam dan air gitu. Jadi harusnya untuk reaksi yang pertama dia itu ada tambahan pelarutnya THF. Kalau biasanya yang digunakan gitu. Tetrahidrofuran kalau kalian penasaran THF itu apa. Nah, itu ada yang sebagai reaktan, ada juga yang sebagai hanya pelarut saja gitu. Oke, ada pertanyaan tambahan? Oke. Tadi dari Hadi ya, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, kita lanjutkan soal kedua ya, kalau belum ada pertanyaan. Tapi kalau tiba-tiba kepikiran pertanyaan, boleh dipotong ya. Oke, nah yang kedua ini tentang tata nama senyawa organik. Oh, oke. Kalau kalian sudah paham untuk soal nomor satu, bisa reaction pakai fitur yang ada di Zoom. Bagaimana teman-teman? Udah paham semua kah? Kalau udah paham, coba kasih jempol, kasih reaction. Oke, oke, sip. Makasih untuk responnya. Nah, kita lanjutkan untuk soal kedua ya. Nah, soal kedua ini masih tentang organik, cuman nggak reaksi ya. Ini tentang tata nama, penamaan gitu. Nah, jadi di sini adalah suatu gugus ester ya.
Jadi ini sambil perkenalan gugus fungsi yang ada di senyawa organik. Jadi ini kita menyebutnya adalah gugus ester. Nah, bagaimana cara penamaan gugus ester ini? Jadi untuk ester itu sebenarnya mirip dengan asam benzoat. Asam karboksilat ya. Jadi ester itu apa ya? Kayak apa namanya? Temennya dari asam karboksilat. Cuman bedanya kalau asam karboksilat itu COO-nya itu harus di ujung menjadi COH gitu ya. Jadi dia itu mirip dengan COOH. Seperti ini dia asam karboksilat. Nah, cuman di sini karena dia itu COO-nya itu posisinya di tengah, makanya kita ubah namanya jadi ester. Jadi mereka berdua itu eh, istilahnya isomer gitu ya. Mereka itu berisomer. Jadi kalau misal di ujung ya, dia akan menjadi asam karboksilat. Asam karboksilat. Nah, isomer. Oke. Nah, terus gimana cara penamaannya? Nah, kita bagi dua ya. Ada karbon yang di sebelahnya O ya di sini dan ada karbon yang mengikat karbonil ya yang ada di kiri. Ya, di sini. Jadi ada dua bagian penamaan. Yang kanan ya, itu kita hitung ya karbonnya. Ada satu, dua, tiga. Jadi kalau karbonnya ada tiga, kita namain dengan propil ya. Nah, untuk kalau karbonnya yang apa namanya jumlahnya beda gimana? Jadi itu kalian bisa apa namanya temukan di tata nama ya. Jadi kalau jumlah karbon apa namanya sebagai alkil ya, itu bisa dari metil ya, paling sedikit kalau C-nya satu itu metil, terus ada etil, propil, butil, pentil, heksil, terus ada heptil, oktil, terus nonil dan dekil. Nah, ini kan belakangnya il-il. Il-il ini tuh artinya dia sebuah alkil. Nah, mereka ya penamaan untuk jumlah karbon ini ya. Jadi ini penamaan karbon untuk C-nya 1 sampai C-nya 10 gitu ya. Jadi ini C-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup sampai 10 saja karena kalau lebih dari 10 itu jarang digunakan gitu ya. Jadi di sini kita hafalkan cuma sampai 10 saja. Nah, terus di sini kan yang kanan propil, yang kiri gimana? Nah, yang kiri karena dia ada ini ya apa namanya cincin aromatik ya ini namanya. Ini cincin benzen ya. Sebagian bawah ini adalah cincin benzen. Nah, si cincin benzen ini itu akan apa namanya punya penamaan tersendiri. Jadi dia nggak ngikutin metil, etil dan seterusnya ini karena ya dia gugus fungsi lain gitu ya. Nah, makanya di sini cara namanya gimana? Jadi biasanya untuk ester ya penamaan ester itu kita bagi dua ya. Jadi yang pertama itu adalah maksudnya bagi dua itu ada dua part ya, ada dua bagian. Jadi yang kata yang pertama itu adalah alkilnya. Alkilnya itu maksudnya yang ada di sebelah kanan O ya, ini adalah alkil. Nah, sedangkan kata kedua itu adalah yang terikat pada karbonil ya atau karboksilatnya. Jadi ini adalah bagian yang terikat pada karboksilat. Nah, untuk alkilnya sendiri, kan tidak tadi kita namanya ini ya sudah pakai propil ya. Jadi di sini kita namain propil. Nah, sebenarnya kalau dari pilihan ganya udah kelihatan satu-satunya yang di sini ada propil itu adalah yang E, propil benzoat. Jadi makanya nama keduanya itu adalah benzoat di sini. Nah, kenapa kok benzoat? Jadi biasanya untuk ester atau apa namanya asam karboksilat belakangnya ini ya ciri khasnya belakangnya kita kasih atau kita ubah oat belakangnya. Nah, karena ini benzen makanya benzoat. Nah, kalau misal bukan benzen ya, misal kayak apa C-nya itu rantai lurus ya, misal kayak gini nih. Aku kasih contoh lain. Misal kayak gini nih.
Nah, ini kan C-nya jumlahnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Nah, karena ada 4 C ya, makanya kita sebutnya apa namanya? Ini kalau ini ya, kita kasih namanya etil butanoat. Jadi apa namanya? Ini adalah kalian kasih nama ini ya, jumlah rantai utamanya. Jadi maksudnya ini kalian tentuin karbon pada rantai utama itu jumlahnya berapa. Jadi di sini kan ada 4 nih. Satu, dua, tiga, empat. Nah, karena di sini ada 4 karbon, makanya kita pakai yang depannya but. Nah, tapi bukan butil. Nah, kita ganti butanoat. Seperti itu. Dan kalau misal 3 berarti propanoat. Jadi il-ilnya kita ganti jadi anoat gitu ya. Sebenarnya an ini adalah nama asli mereka. Jadi kalau alkana biasa gitu ya, itu harusnya metana, etana, propana dan seterusnya gitu ya. Cuman karena di sini rantai utamanya ya itu merupakan ester ya atau karboksilat, jadi makanya kita kasih OAT di belakangnya. Jadi ini tuh apa ya? Rantai utama, nama rantai utamanya aja. Nama rantai utama yang terikat pada COO gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi ini jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Oke, kalau misal aman, coba reaction. Kalau ada yang bingung, coba ya tanyakan apa yang bingung. Oke, sudah ada yang kasih reaction. Oke, nah aku lanjutkan ya. Eh, Berikutnya soal ketiga. Nah, soal ketiga ini tentang ini ya, apa namanya? Tentang atom ya, kecenderungan atom dan tabel periodik. Jadi di sini dari beberapa katiun berikut manakah yang memiliki jari-jari paling kecil? Nah, kalau kita lihat tren jari-jari pada tabel periodik itu biasanya ini ya, kalau ini untuk trennya dulu ya. Secara trennya itu berarti makin ke kiri dan makin ke bawah itu jari-jarinya harus akan membesar gitu ya. Nilai jari-jarinya akan membesar. Nah, berarti kalau kebalikannya trennya ya makin ke atas dan makin ke samping, ke kanan ya, sorry. Dan makin ke atas itu akan mengecil seperti itu. Jadi di sini apa namanya? Ya, bentar. Untuk tren jadi seperti itu ya. Nah, terus gimana hubungannya dengan ion? Nah, kalau ion tuh sebenarnya nggak beda daripada atom biasanya. Jadi untuk ini untuk tren yang tabel atom atom netral ya. Ini atom netral pada tabel periodik. Nah, sedangkan kalau tren ion itu seperti apa? Jadi untuk ion ini yang pertama, kalau kation, ya, jadi kalau kation itu dia jari-jarinya pasti lebih kecil daripada jari-jari atom netralnya, ya. Ini akan lebih kecil dari atom netral. Tapi kalau anion itu jari-jarinya akan lebih besar daripada atom netral. Nah, untuk alasannya seperti apa? Jadi sebenarnya alasannya secara ringkasnya ya atau cara gampangnya untuk yang ini ya alasan untuk tren ini ya untuk yang atom netral dulu. Jadi kalau satu golongan ya, jadi ke bawah ini artinya dia segolongan, satu golongan. Nah, untuk satu golongan itu dia akan membesar karena apa? Karena dia akan bertambah jumlah kulitnya ya. Alasannya karena bertambah jumlah kulit. Jadi makin berlapis-lapis ya, itu berarti jari-jarinya akan membesar gitu. Nah, sedangkan kalau satu periode bagaimana? Yang beda kan ininya apa namanya? Hanya
elektron valensi dan muatan intinya. Jadi kalau satu periode itu yang membuat dia akan semakin membesar ke kiri atau makin mengecil ke kanan itu karena muatan inti efektif namanya. Oke, ini yang seperiode. Ini alasannya karena muatan ada muatan inti efektif. Nah, terus kalau yang ion itu seperti kenapa dia akan semakin kecil ya? Nah, ini contohnya biasanya ya kalau kation ya, sorry, untuk kation itu kan dia kehilangan elektron. Nah, terutama untuk yang apa namanya? Kalau elektronnya itu cum apa namanya ya? Ada di kulit yang terluar ya. Contohnya misal ini ada suatu atom ya, dia banyak kulitnya. Misal, bentar. Nah, kulit terluarnya itu cuman ada satu elektron, misal gitu. Nah, ini ya akan melepaskan satu elektron, ya. Elektronnya akan lepas, otomatis ya. Kulitnya akan berkurang dan elektronnya juga akan berkurang. Nah, makanya jari-jarinya juga akan mengecil gitu ya kalau kation. Sedangkan kalau anion itu, kenapa dia akan membesar ya? Karena ketika dia masuk nih, ada elektron yang masuk ke dalam, dia akan terjadi tolak menolak antar satu elektron dengan elektron lain. Jadi kalau ada ini kan sama-sama minus nih. Nah, kalau saling tolak menolak, dia akan apa ya membuat jari-jarinya akan sedikit membengkak gitu ya, kayak membesar gitu. Jadi makanya dia akan apa ya? Nanti setelah dia akan menjadi anion itu dia akan ya sedikit membesar gara-gara ada tolakan antar elektronnya seperti itu. Nah, jadi makanya di sini bagaimana cara nentuin mana yang paling kecil ya? Otomatis yang paling kecil itu kalau di posisi ininya ya, apa namanya tabel periodik yang paling kanan dan paling atas ya. Paling kanan dan atas. Nah, siapa yang paling kanan dan atas? Jadi kalau kita lihat nih ya di sini itu urutannya gimana? K plus itu ada di ini ya, apa namanya? Bentar. Wait. Oke, jadi untuk K ya, kalium itu ada di golongan satu periode 4 ya. Jadi K ini ada di apa namanya? Ini golongan satu. Nah, periodenya 4. Periode 4. Nah, sedangkan Ca itu golongan 2 periode 4 Ca. Terus skandium itu golongan 3 periode 4. Terus Rb itu ada di golongan satu periode 5. Dan SR itu di golongan 2 periode 5 juga. Nah, jadi kalau dari tren tabel periodik itu udah jelas yang paling kanan dan paling atas itu adalah skandium. Selain itu, kita bisa lihat dari muatan kation ya. Skandium ini adalah em, ion atau kation yang muatannya paling besar angka muatannya. Jadi, muatan juga akan mempengaruhi jari-jarinya. Jadi, kalau kation ya, makin besar muatannya itu akan semakin mengecil. Sedangkan kalau anion makin besar muatannya akan semakin membesar seperti itu. Jadi ini mungkin ada tambahannya sedikit. Jadi kalau ation muatan mempengaruhi ininya ya jari-jarinya. Muatan besar berarti jari-jarinya akan mengecil. Sedangkan kalau anion muatan membesar itu kebalikannya dia searah ya maksudnya berbanding lurus. Jadi kalau muatan membesar berarti jari-jarinya juga akan besar. Seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, yang skandium. Oke.
Ada pertanyaan dulu atau sudah aman? Bisa kasih reaction, teman-teman? Kalau sudah aman atau ada pertanyaan lebih lanjut dari soal nomor 3. Oke, udah paham bisa kasih reaction. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini tentang ikatan kimia ya. Jadi ini apa? Jadi untuk di sini unik ya. Senyawanya adalah ion pada Maaf, kelihatannya Kak Habibah kelempar. Jadi bentar ya, Dek. Bentar. Oke, Kak Habibah udah join lagi nih. Silakan Kak Habibah. gangguan oke, insya Allah udah aman. Oke, sorry ya, tadi ada gangguan sinyal. Aman kok, Kak. Oke, oke. Nah, tadi belum ini ya. Oke, jadi di sini untuk ikatan kimia, apa namanya, ada senyawa PCl4+ dan PCl3F minus. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan struktur geometri dari kedua senyawa tersebut, gitu ya. Nah, jadi seperti apa? Kalian harus bisa membentuk struktur Lewisnya terlebih dahulu. Nah, caranya gimana? Bagi yang belum pernah bikin struktur Lewis, jadi ini aku sekalian kasih tahu tutorialnya, cara membuat struktur Lewis yang mudah gitu ya. Jadi langsung praktek aja. Jadi gini, kan untuk PCl4 dulu nih, PCl4+. Oke? Nah, di sini untuk PCl4+ ya, P-nya itu karena jumlahnya dia paling sedikit ya, berarti dia merupakan atom pusat. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu atom pusatnya, fosfor. Kemudian Cl-nya itu kita taruh di sekelilingnya atom pusat ya, di sekelilingnya fosfor. Jadi di sini ada Cl, 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 Cl. Nah, setelah itu kita harus nentuin apa. Jadi di sini kan apa namanya fosfor dan Cl itu masing-masing punya elektron valensi yang berbeda. Kalau fosfor itu dia kan golongan 15 ya. Jadi P itu golongan 15. Nah, karena dia golongan 15 artinya apa? Elektron valensinya itu adalah 5. Sedangkan untuk Cl itu golongan 17, makanya elektron valensinya adalah 7 gitu. Nah, di sini setelah kita gambarkan satu ikatan kovalen terhadap P dan Cl, langkah berikutnya kita cek apakah elektron valensinya sudah pas atau kurang gitu ya. Jadi fosfor di sini kan baru membentuk 4 ikatan nih dengan Cl. Berarti ada satu elektron valensi yang tersisa. Kita taruh dulu ya di P-nya kayak gini, satu elektron valensi. Nah, lalu untuk klornya bagaimana? Klornya kan ada 7. Nah, eh, 7 klor ini akan dipakai satu untuk berikatan kovalen. Nah, sisanya ada berapa? Ada 6 elektron. Jadi masing-masing Cl di sini memiliki 6 elektron bebas. Atau kalau kita bikin elektron bebasnya itu harus berpasangan, harus dua-dua. Jadi nggak boleh ada yang sendirian. Nah, kenapa kok yang P ini sendirian? Nah, jadi kalau misal kalian bikin struktur Lewis, terus ternyata nemu struktur yang elektronnya sendirian, itu harus kalian otak-atik. Jadi kayak harus dilakukan step tambahan gitu ya. Nah, step tambahannya seperti apa? Jadi di sini kan dia muatannya plus gitu ya. Dia bermuatan plus artinya apa? Melepaskan satu elektron. Nah, satu elektron yang dilepaskan tuh dari mana? Dari atom fosfor. Jadi
untuk elektron bebas yang sendirian itu nggak stabil ya teman-teman. Jadi makanya elektronnya itu harus kita buang. Jadi harus kita lepaskan menjadi ion positif. Jadi ini kita harus buang. Nah, jadi ini kita buang entah mungkin diterima sama yang minus bisa jadi. Nah, jadi karena dia kayak kita buang, makanya struktur yang benar itu adalah P dengan langsung empat ikatan gitu ya. Jadi ada empat ikatan pada atom pusat seperti ini. Nah, kalau seperti ini, terus struktur geometrinya gimana? Jadi di sini kalian harus tahu materi apa namanya VSCPR. Jadi di situ tuh apa ya? Biasanya ada tabel ya. Kalau misal pada atom pusatnya itu punya berapa PeI dan PeB itu ada aturannya gitu ya. Nah, kebetulan di sini tuh nggak ada PeB-nya sama sekali. Jadi cuma ada 4 PeI. Jadi kalau ada 4 PeI itu biasanya kita apa ya? Nentuinnya dia strukturnya adalah tetrahedral gitu. Jadi di sini jawabannya adalah yang tetrahedral. Jadi yang A sama B salah ya. Jadi kita pilih antara C dan J, D, dan E. Nah, kita cek dulu untuk yang PCl3F minus ya. Nah, di sini kenapa kok tetrahedral bukan segi empat gitu ya. Jadi di sini tuh apa ya? me- Ini struktur yang paling stabilnya memang seperti itu. Jadi tetrahedral itu bentuknya seperti apa? Dia tuh kayak piramid ya. Jadi ini kalau kalian bayangkan yang bawah ini kayak piramid ya. Terus ada puncaknya, jadi kayak limas gitu ya, kayak kerangkanya limas. Kalau kalian bayangin tetrahedral itu seperti itu. Kenapa namanya tetrahedral? Karena ada 4 hedral atau 4 sudut gitu. Nah, jadi kak, kak kalau dinamain apa limas segitiga boleh nggak sih? Sebenarnya dari struktur boleh-boleh aja, tapi kesepakatan dari ilmuwan kimia gitu ya. Kalau 4 PeI kita nyebutnya tetrahedral bukan limas segitiga gitu ya. Nah, next. Untuk yang senyawa keduanya, yaitu PCl3F minus. Nah, untuk PCl3F minus ini seperti apa? Nah, sebenarnya dia strukturnya mirip kayak tadi. Jadi kita taruh P dulu di tengah-tengah, ya. Nah, terus kita gambarkan semua atom selain P, ya. Jadi P ini adalah atom pusatnya. Jadi di sini ada 3Cl dan 3F. Ya udah kita gambarkan. Satu, dua, tiga. Terus satu, dua, tiga. Oke. Nah, lalu kita cek lagi kayak tadi ya. Fosfor itu harusnya 5. Kok di sini ada bisa 6 dia ya? Kok bisa sampai 6? Nah, di sini nggak apa-apa, fosfor sampai 6. Kenapa? Kemungkinan satu elektronnya itu dapat dari mana? Dapat dari ini negatifnya, ion negatifnya. Jadi dia menangkap satu elektron. Jadi satu elektronnya itu digunakan untuk berikatan dengan Cl atau F gitu ya. Jadi ini mungkin ya dia akan dipakai untuk salah satu ikatannya seperti itu. Harusnya kan fosfor 5 gitu ya, tapi di sini kok ada 6. Jadi it's okay, nggak apa-apa karena dia bermuatan negatif gitu. Nah, sisanya untuk Cl dan F, F itu sama ya, dia golongan 17. Makanya elektron valensinya adalah 7 gitu. Nah, jadi makanya ini kalau kita bikin sisanya PeB-nya itu ada 6 elektron atau 3 PeB di sekitar F dan klor seperti ini. Nah, lalu kalau udah, ya udah beres. Ini adalah struktur yang diinginkan. Nah, ternyata kalau tadi ini kan 4 PeI pada atom pusat ya. Atom pusat. Nah, sedangkan kalau yang PCl3F minus itu ada 6 PeI pada atom pusat. Nah, kalau ada 6 itu berarti strukturnya bagaimana? Dia apa namanya? Bentuknya adalah kita nyebutnya oktahedral. Jadi oktahedral artinya apa? Ada 8 sudut. Taunya dari mana 8? Jadi ada 4 sudut di atas dan 4 sudut di bawah gitu ya. Jadi makanya oktahedral. Jadi jawabannya benar itu adalah
yang E gitu ya, tetrahedral dan oktahedral. Nah, kalau bentuk-bentuk yang lain seperti apa Kak? Kalau misal ada PEB-nya itu gimana? Nah, tips dari aku jangan dihafalkan. Jadi kayak kalau 4 PEB satu satu PEI atau sebaliknya gitu ya, komposisinya beda gitu ya, ada PEB-nya itu seperti apa? Menurutku jangan dihafalkan. Jadi tips untuk apa namanya nentuin struktur atau geometri molekul itu kalian hanya menghafalkan kerangka utama ya. Hafalkan kerangka utamanya saja gitu. Hafalkan kerangka utama. Maksudnya kerangka utama itu gimana? Jadi kerangka utama yang aku sebut itu contohnya kayak ini, yang full PEI doang. Jadi di sini kan ada tetrahedral dan ada oktahedral. Itu kan udah full nih, nggak ada PEI-nya, nggak ada PEB-nya. Nah, kalau misal kalian apa namanya ada PEB-nya, misal ada 3 PEI, 1 PEB gitu ya. Jadi misal di sini aku punya struktur 3 PEI dan 1 PEB gitu. Nah, tapi kalau kita totalin kan ada 4 domain elektron, 4 pasang elektron meskipun ada 2 jenis yang berbeda gitu ya. Ada yang ikatan, ada yang bebas. Nah, ini kalian PEI sama PEB-nya pada atom pusat itu kalian jumlahkan, terus sesuaikan dengan kerangka utamanya gitu. Jadi karena ini jumlahnya 4, makanya dia mirip kayak tetrahedral. Cuman kalau dia ada 1 PEB, itu dia akan salah satu ikatannya diubah jadi PEB. Jadi misal apa ya, NH3 gitu ya. Aku kasih contoh NH3. NH3 itu strukturnya kayak gini. Nah, ada 1 PEB di tengah. Jadi dia tuh sebenarnya mirip kayak tetrahedral, tapi kehilangan satu satu hedra atau satu puncak gitu, satu ikatan gitu ya. Jadi makanya bentuknya akan seperti segitiga piramid seperti itu. Jadi makanya di sini dia akan apa ya? Nggak usah dihafal, tapi kalian bayangkan dari kerangka utamanya seperti itu. Oke. Oh, oke. Eh, oh, oke. Next, apa namanya? Ada yang ditanyakan dulu untuk soal nomor 4? Atau sudah aman? Kalau udah aman, kasih reaction. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini tentang ini ya, apa namanya, gas ideal, apa namanya, sorry, bukan gas ideal, ini harusnya gas nyata. Aku salah ngasih kode. Jadi ini tentang kimia fisik. Nah, jadi biasanya kalau kita belajar tentang gas itu harusnya gas ideal. Cuman biasanya gas ideal itu nggak ada di dunia nyata. Jadi yang ada itu gas real. Nah, salah satu apa namanya penyimpangan dari gas ideal itu adalah persamaan gas van der Waals. Jadi ini gas van der Waals itu adalah apa namanya yang bisa menyatakan bagaimana perilaku gas nyata. Nah, di sini yang ditanyakan adalah manakah koefisien alfa dalam persamaan tersebut yang mencerminkan kekuatan gaya antar molekul gas yang memungkinkan nilai A-nya paling besar. Oke, ini ada yang E-nya CO2 ya. Aku sertakan di sini dulu. Oke. Nah, jadi untuk gasnya, bedanya gas ideal sama gas nyata itu apa? Jadi intinya ya, untuk gas nyata itu apa namanya? Kita cuman ada 2 penyimpangan utama, yaitu yang pertama adalah interaksi antar molekul ya, interaksi antar molekul, dan yang kedua itu adalah apa namanya? Volume ya, volume gas. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi kalau gas ideal itu dia nggak ada interaksinya sama sekali antara satu gas dengan gas yang lain, satu molekul dengan molekul yang lain. Tapi seharusnya ya secara dunia nyata antar satu gas dengan gas lain itu punya interaksi. Contohnya interaksi apa? Interaksi van der Waals, minimal ada van der Waals-nya. Nah, jadi makanya untuk interaksi antar molekul itu akan berpengaruh pada apa? Pada tekanan gasnya.
tekanan gasnya itu harusnya semakin besar gitu ya, realnya. Nah, terus yang kedua itu volume gas. Jadi kalau gas ideal itu kita mengabaikan volume dari molekulnya. Jadi yang kita hitung hanya volume wadahnya. Kita menganggap gasnya itu nggak punya volume. Padahal yang kita tahu gas itu kan punya jari-jari, otomatis mereka itu harusnya punya volume gitu ya, jari-jari atom, jari-jari molekul gitu. Jadi harusnya mereka punya volume dan sehingga volume yang dihitung itu harus mempertimbangkan volume dari gasnya itu tersebut gitu ya. Jadi di sini apa namanya eh, berpengaruh pada ukuran ya, pengaruhnya ukuran gas. Jadi harusnya ya kalau gasnya makin besar berarti akan mempengaruhi perhitungan volumenya. Nah, untuk interaksi dan volume ini pengaruhnya di mana? Kok di persamaan gas van der Waals ya. Jadi untuk yang interaksi antar molekul itu ada di nilai A, sedangkan kalau volume itu di nilai B-nya ya, faktor koreksi A dan B. Nah, kalau yang ditanyakan adalah otomatis dia kita melihat interaksinya. Jadi artinya apa? Kalau A semakin besar ya, berarti interaksinya semakin kuat gitu. Interaksi semakin kuat. Dan juga kalau B-nya semakin besar, artinya apa? Volume gas itu semakin besar juga. Semakin besar. Nah, di sini kita fokusnya di yang A aja ya, yaitu yang koefisien A. Nah, di yang koefisien A ini yang paling besarnya yang mana? Jadi kita cari mana yang interaksinya paling kuat. Nah, di sini ada H2, N2, CH4, NH3, sama CO2. Nah, mereka semua itu adalah kovalen ya. Nah, kecuali satu yang berbeda dari semua ini. Jadi, mereka semua interaksinya punya apa namanya van der Waals ya, interaksi van der Waals. Tapi yang khas di sini itu adalah NH4, NH3. Jadi NH3 ini dia itu punya interaksi polar dan ada ikatan hidrogen gitu. Nah, jadi karena sifatnya dia itu polar, jadi dia harusnya interaksi antar molekulnya itu dipol-dipol dan juga ada ikatan hidrogen. Jadi makanya membuat NH3 satu dengan NH3 lain ya. Kalau di dalam suatu wadah, mereka itu punya interaksi yang cukup kuat gitu. Jadi makanya harusnya yang punya nilai A yang paling besar itu yang NH3 gitu ya. Sedangkan yang lain kalau misal nggak ada apa ya, sama-sama nonpolar gimana Kak? Sama-sama apa ya? Cuman ada van der Waals aja. Biasanya kalian lihat dari massa molarnya ya. Jadi dari masanya. Jadi seharusnya dari massa molar atau dari ukuran atomnya. Harusnya makin besar massa molar atau dari ukuran atom itu harusnya interaksinya juga akan semakin kuat gitu. Jadi konsep van der Waals itu seperti itu. Jadi makin besar itu harusnya nanti semakin kuat. Cuman di sini karena NH3 itu ada polar dan ikatan hidrogennya, maka dia apa namanya yang paling kuat dibandingkan yang lain. Oke. Mungkin ini pada kunci jawabannya ini mungkin ada kesalahan aku nulisnya. Jadi aku kemarin nulisnya yang A, jadi harusnya yang D gitu ya. Aku salah ketik, salah input kunci jawaban. Jadi mohon maaf kalau misal ada yang jawabannya harusnya benar, tapi aku salahkan. Jadi sebenarnya aku salah input. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi yang benar itu yang D ya. Oke, untuk yang ini ada yang ditanyakan dulu atau sudah aman teman-teman tentang apa namanya sifat fisik gas gitu. Ini materinya tentang gas. Oke, ada yang nangis. Oke, ada yang reaction jempol. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal yang berikutnya. Oke, ini harusnya jawabannya D ya. Oke. Nah, yang berikutnya tentang organik lagi. Jadi di sini tentang senyawa aromatik. Jadi untuk syarat aromatik ya, apa aja yang aromatik? Eh, oke, bentar. Oke.
Nah, jadi nanti ya nanti bakal dianulir lagi. Tenang aja. Jadi kalau misalnya ada salah-salah bisa diperbaiki. Jadi mungkin nilai kalian bisa lebih bagus. Oke, kita lanjutkan ke yang soal nomor 6. Nah, jadi soal nomor 6 ini tentang ini ya, kearomatikan senyawa organik. Nah, syarat aromatik itu ada apa aja? Jadi ada beberapa syarat senyawa bisanya elektron pi ya, elektron pi sebanyak 4n plus 2 gitu ya. Elektron pi gini ya. Pi itu maksudnya elektron yang ada di ikatan rangkap ya. Jadi elektron pi-nya harus nilainya 4n plus 2. Dan dia oke, yang pertama itu ya, elektron pi-nya harus 4n plus 2 alias jumlah elektron yang ada ikatan rangkapnya itu 4n plus 2. Nah, lalu yang kedua itu dia harus terdelokalisasi atau terkonjugasi gitu ya syaratnya. Elektron pi-nya harus terkonjugasi. Nah, lalu yang ketiga itu harus planar ya, strukturnya harus planar. Strukturnya planar. Oke, jadi tiga syarat utama menjadi aromatik. Planarnya itu gimana? Jadi biasanya kalau cincinnya lebih dari 7, biasanya udah mulai 8, 9, sampai besar banget gitu ya cincinnya, itu udah mulai bukan aromatik ya. Dia meskipun apa ya elektron pi-nya itu sesuai dan bisa terkonjugasi, kalau cincinnya terlalu besar dia itu nggak akan planar. Nah, gimana Kak biar cincin besar tapi bisa planar? Berarti cincinnya itu harus dibikin bisiklik atau trisiklik gitu ya. Jadi kayak jangan terlalu gede. Jadi kayak misal segi delapan nih, kayak bentuknya kayak gini nih segi delapan. Nah, dia tuh besar banget segi delapan itu. Lebih baik kita bikin misal segi delapan kayak gini nih. Nah, cuman kan kalau segi 8 dia bukan 4n plus 2 ya. Jadi dia jumlah elektronnya ada ada 8, tapi dia bukan aromatik sih sebenarnya. Contohnya aja segi 8 atau segi 9 dan seterusnya. Nah, supaya dia bisa jadi aromatik itu kita bikin C-nya memang ada 8, tapi kita bikin bisiklik kayak gini. Sorry 10 deh. Lupa. Ini. Jadi kalau misal kita bikinnya bisiklik ya kayak gini, aromatiknya seperti ini. Nah, ini itu masih bisa meskipun jumlah C-nya di sini tuh banyak ya, ada 6 tambah 4 ada 10. Ya, ini bukan segi 8 sih. Pokoknya kalau C-nya ada 10 ya, cincinnya ada C-nya ada 10, kita jangan bikin C10 aja gitu. Jadi jangan digabung jadi satu tapi harus dibikin ada jembatannya atau bisiklik gitu kalau mau planar. Karena biasanya syarat planar ini cuman bisa maksimal itu jumlah cincinnya itu C-nya 7 ya, maksimal cincin 7. Jadi kalau udah lebih dari 7 itu pasti nggak bisa planar gitu ya. Pasti dia akan bengkok-bengkok gitu. Nah, di sini kebetulan nggak ada yang lebih dari 7. Jadi di bawah 7 semua ya. Jadi makanya sudah memenuhi syarat planarnya dan juga bisa memenuhi terkonjugasinya. Kenapa? Karena dia elektronnya selang-seling ya. Elektron pi-nya selang-seling. Jadi kalau nggak selang-seling itu bukan terkonjugasi. Nah, terus yang 4n plus 2 yang kita bandingkan. Jadi yang A ini ada 6 elektron di ikatan ini ya di cincinnya. Jadi dia mirip kayak benzen. Jadi ini 4n plus 2. Nah, ini dia jumlahnya ada 6 ya, 6 elektron pi. Terus yang ini ada 6 elektron pi juga. Nah, lalu yang ini ada 2 elektron pi. Oke, ini aku giniin aja. Jadi yang ini 6 elektron, ini 2 elektron pi, terus ini 4 elektron pi. Nah, yang di sini ada 6 elektron pi. Kenapa kok ada 6? Padahal kan cuma ada 2 PeB. Nah, jangan salah. Jadi oksigen di sini dia bisa menyumbangkan elektron pi gitu ya atau elektron yang bisa terdelokalisasi. Jadi di sini ketambahan 6 duanya itu dari mana? Dari oksigen. Terus kenapa yang atas kok bukan elektron dari N-nya ya? N-nya kan harusnya ada PeB. Kenapa kok nggak dimasukkan ke dalam cincin ke dalam sistem aromatiknya? Karena
ada bedanya. Jadi kalau N ini dia kan strukturnya ini ya sp2 gitu ya. Jadi kalau sp2 kan berarti dia datar. Nah, yang dibolehkan sebagai elektron pi itu harus apa namanya? Tegak lurus ya, tegak lurus terhadap bidang gitu. Terhadap bidang bidang planarnya gitu ya, terhadap struktur planarnya. Nah, jadi makanya kalau yang ini ya, oh itu kan bentuknya dia agak ini ya bisa tegak lurus ya, bisa agak bukan ini ya. Dia kan SP3 yang ini, O-nya itu SP3. Jadi makanya di sini O-nya ini adalah PEB-nya bisa berkontribusi pada si ini ya cincinnya, cincin aromatiknya. Jadi makanya dia bisa 6 elektron pi. Nah, berarti di sini yang nggak sesuai yang mana? Yaitu yang D gitu ya, yang paling nggak sesuai. Kenapa? Karena dia cuma ada 4 elektron pi. Ya, jadi plus itu artinya apa? Plus ini tuh untuk membantu dia terkonjugasi. Jadi kalau ada plusnya itu dia bisa pindah-pindah elektronnya. Tapi kalau nggak ada plusnya gimana? Kalau nggak ada plusnya, ya udah berarti dia tuh apa ya elektronnya tetap stay di situ aja, nggak bisa terkonjugasi gitu ya. Nah makanya di sini yang paling salah itu adalah yang D gitu ya, nggak aromatik. Karena apa? 4 elektron ini artinya apa? Dia itu cuma 4N aja, nggak ada plus duanya. Kalau yang atas itu berarti N-nya sama dengan nol, ini N-nya sama dengan satu, ini N-nya sama dengan satu, dan ini juga N-nya sama dengan satu. Seperti itu. Oke, untuk nomor 6 ada pertanyaan dulu, teman-teman. Oke, oke. Kalau ada pertanyaan bisa raise hand, bisa chat, bisa on mic. Kalau nggak ada, coba kasih reaction. Gimana? Atau ada pertanyaan dulu tentang soal nomor 6? Oke, sudah ada yang kasih reaction. Oke, karena cuman ada sampai 60 menit. Oke, ada yang ini. Oke, cara tahu jumlah N-nya dari mana? Oke ya, sekalian ya. Eh, tahu jumlah N-nya itu sebenarnya bisa di kalian harus tahu jumlah elektron pi-nya dulu gitu ya. Jadi di sini kan elektron pi-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi karena dia 6 elektron, berarti dia kalau kita masukin ke rumus ya 4n plus 2 gitu. Jadi kan berarti 4n plus 2 itu sama dengan 6 elektron. Nah, berarti dia 4n sama dengan 4 gitu ya. Kita pindahin jadinya sorry. Iya, benar-benar. Berarti N-nya sama dengan satu gitu ya. Jadi N itu bebas ya. N-nya ini, oke aku kasih keterangan. N ini itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat harus dari nol sampai seterusnya gitu ya. Jadi bilangan bulatnya dari nol sampai seterusnya gitu. Jadi bebas, boleh berapa aja. Asalkan apa? Asalkan dia kalau misal mengikuti rumus ini 4n plus 2 angka-angkanya. Jadi dia itu kayak pola gitu ya. Yang boleh termasuk apa namanya? Yang boleh termasuk aromatik itu polanya jumlah elektronnya harus mengikuti ini 4n plus 2. Nah, di sini kenapa 0? Karena 2 sama dengan 4n plus 2 itu berarti kan 0 sama dengan 4n. Berarti n-nya itu 0 gitu. Jadi n itu boleh 0, boleh satu, boleh seterusnya, bebas tergantung senyawanya seperti apa gitu. Apakah menjawab pertanyaannya? Atau ada pertanyaan lain, teman-teman? Elektron pi sama ikatan pi sama. Cuman kan kalau ikatan pi itu sepasang elektron. Jadi kita menghitung elektronnya itu ada dua gitu ya. Jadi kalau satu ikatan pi ya atau satu ikatan rangkap itu terdiri dari apa? Satu ikatan pi dan satu ikatan sigma ya. Jadi elektron pi itu dari ikatan pi gitu ya. Jadi makanya satu ikatan pi ini
artinya ada dua elektron pi. Seperti itu. Oke? Oke, konsep delokalisasinya gimana? Jadi contohnya kayak gini nih, yang plus nih, yang misal ada plusnya. Jadi misal ini ada seperti ini. Delokalisasi itu artinya elektronnya itu berpindah-pindah, berkonjugasi gitu ya. Jadi ini ya, elektron ini aku pindahin ke kanan. Ya, ini kekecilan, sorry. Jadi ini aku pindahkan ke kanan, seperti ini. Ntar aku gedein dulu. Nah, ini aku pindahkan ke sini, jadinya apa? Dia akan plusnya akan pindah kemana? Pindah ke kiri. Kayak gini. Nah, plusnya akan pindah ke kiri. Nah, terus kalau kita pindahin lagi ke arah sini nih, ya, nanti plusnya ke arah kanan. Seperti itu. Bentar. Pencet. Nah, seperti ini maksud delokalisasi. Jadi kalau kalian nggak punya plus di sini, itu nggak akan bisa pindah-pindah. Jadi kenapa kok dia bisa pindah ya? Karena kan sepasang elektronnya ini pindah ke sini. Jadi C yang ada di ujung sini itu akan kekurangan elektron, makanya dia akan bermuatan positif kayak gitu. Oke? Iya, kalau nggak ada muatan tetap lokalisasi itu boleh ada muatan, boleh enggak. Contohnya yang enggak ada muatan adalah yang benzen atau yang ini ya, yang ada yang N-nya ini. Jadi dia karena dia selang-seling ya, nih kayak gini, dia bisa terkonjugasi juga, terdelokalisasi. Jadi satu, dua, tiga. Jadi elektron pi-nya akan pindah gitu ya, si ikatan rangkapnya akan pindah seperti ini. Satu, dua, tiga, kayak gitu. Ya, jadi plus ini hanya eh, pembantu gitu ya, pembantu supaya relokalisasi. Jadi kalau misal nggak akan bisa aromatik, kenapa? Karena dia nggak bisa pindah-pindah. Tapi kalau yang A, B sama E, karena dia itu udah selisih satu C semua, itu tanpa plus atau tanpa minus itu udah bisa terdelokalisasi. Jadi kenapa kok di sini harus ada plusnya ya? Karena di sini dia itu apa ya? Nggak ada ininya, nggak ada selang-seling kayak nggak bisa bertemu gitu. Dia kan selisihnya 2C gitu. Jadi kalau mau pindah itu kalau nggak ada plusnya itu nggak bisa. Jadi yang D itu bukan aromatik, tapi dia malah anti aromatik. Nah, kalau anti aromatik itu biasanya apa namanya polanya elektron pi-nya itu aku taruh nanti aku rapihin lagi ya teman-teman. Nah, ini nanti elektron pi-nya itu harus 4N ya kalau anti aromatik. Jadi bedanya aromatik sama anti aromatik itu apa namanya? Cuman di pola N-nya. Jadi kalau anti aromatik itu dia harus terkonjugasi dan juga strukturnya planar. Nah, sedangkan kalau eh, non bedanya lagi sama non gimana Kak? Jadi kalau non aromatik itu dia nggak 4N, bukan 4N plus 2, terus nggak terkonjugasi dan juga nggak planar. Nah, itu yang non aromatik kayak gitu. Jadi nanti harusnya ada apa ya? Kalian kalau mau mempelajari tentang kearomatikan itu ada tiga, ada aromatik, anti, dan non aromatik seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, oke. Kalau aman, coba reaction lagi. Jadi sama resonansi sama ya. Tadi aku belum baca. Jadi delokalisasi, konjugasi, resonansi itu cuman beda istilah aja, tapi secara konsepnya sama. Seperti itu. Oke, mungkin aku kembalikan lagi ke Kak Mega karena waktunya cuma 1 jam. Nanti pembahasan lengkapnya kalian bisa lihat di dokumennya ya, masih on proses. Jadi nanti apa namanya? Dan kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tanya-tanya. Ada grupnya atau enggak ya?
Kalau misalnya ada grupnya mungkin nanti bisa tanya-tanya di situ. Dan mungkin aku cukupkan dulu ya sampai nomor 6 karena ya keterbatasan waktu. Mungkin aku kembalikan lagi ke Kak Mega.